negara dan kami menjadi masyarakat Republik Indonesia, tolong suara kami didengar. Untuk Prabowo, tolong suara kami didengar. Kami minta dengan hormat kepada Presiden, pemerintah, untuk menghentikan semua program yang hendak merusakkan ekosistem, ruang hidup masyarakat adat Papua, dan hak-hak hidupnya. Kami datang mau mengadukan persoalan dengan kejahatan lingkungan, hutan dan tanah adat, perampasan hutan dan tanah adat di Papua. Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto melanjutkan proyek lumbung pangan atau food estate di Merauke, Papua. Proyek terbaru ini mencakup lahan seluas 2,29 juta hektar dan merupakan bagian dari program besar ketahanan pangan yang dimulai sejak awal tahun 2020. Jokowi membuka 2 juta hektar proyek hutan dan tanah demi investasi melalui strategis nasional PSN Pengembangan Pangan dan Energi di Merauke, Papua Selatan. Proses pembukaan lahan tidak melibatkan masyarakat adat Malin dan Ye yang merupakan pemilik hak ulayat. Meski masyarakat menolak, pemerintah dan perusahaan tidak mau mendengarkan aspirasi mereka, malah terus menggunduli hutan dengan pengamanan militer. Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Desa Wanan, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, pada Minggu, 3 November tahun 2024, dalam rangka meninjau secara langsung pengembangan program pertanian berkelanjutan. Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap proses demi proses. Presiden Prabowo langsung menuju lahan percontohan yang digunakan untuk praktik teknik budidaya padi terbaru di sana. Masyarakat adat menolak proyek strategis nasional PSN Merauke. Masyarakat merasa proyek tersebut merusak wilayah adat mereka. Proyek berlangsung tanpa ada sosialisasi dan tanpa didahului konsultasi mendapatkan kesepakatan persetujuan masyarakat adat, kendaraan ekskavator, dan buldozer perusahaan masuk ke wilayah adat kami, Amun, menggusur dan menghancurkan hutan alam, dusun, dan rawa. Aparat keamanan mengawal masuknya kendaraan dan operasi penghancuran hutan untuk proyek cetak sawah baru di Wanam, Distrik Iloayap, Kabupaten Merauke. Masyarakat adat membuat tanda adat larangan, tapi ekskavator menabrak dan merobohkan sasi adat. Masyarakat adat terluka dan berduka karena tanah dan hutan adat, tempat hidup binatang, dan tempat sakral Alipinek yang kami lindungi, yang diwariskan oleh leluhur kami, dihancurkan tanpa tersisa. Jadi kami sampai kapanpun sejengkal tanah pun kami tidak akan kasih. Karena kami lebih tahu luas wilayah kami. Jadi kalau kami kasih tanah itu berarti habis. Kami tidak tahu. Dengan tiba-tiba alat berat ini sudah turun, langsung mereka mulai kerja penggusuran, pembabatan hutan. Itu bahkan tanaman yang ada di situ termasuk saya sendiri, pisang-pisang saya digusur. Jadi hutan kami sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Tanah Papua bukan tanah kosong. Tanah Papua, tanah yang memiliki manusia itu sendiri. Yang menguasai alam Papua itu ada orangnya, bukan tanah kosong. Tolong hargai kami sebagai warga negara Republik Indonesia. Menyikapi situasi dan dinamika yang dialami oleh umat Tuhan di selatan Papua, Dewan Gereja Papua bersama dengan Pastor Katolik Pribumi Papua, juga umat Tuhan di Papua, Jayapura, melakukan jalan salib merah sebagai bentuk ungkapan doa kepada Tuhan Allah bangsa Papua, agar kiranya dapat menolong umat Tuhan di selatan Papua dari berbagai persoalan yang dihadapi.
Dewan Gereja Papua dan Pastor Katolik Pribumi Papua juga menyampaikan pernyataan sikap yang tegas dalam menolak hadirnya proyek strategis nasional di selatan Papua. Di hari ini pada tanggal 10 Desember 2024 memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, kami Dewan Gereja Papua Pastor Pribumi bersama dengan semua komponen bahkan mahasiswa di hari ini dan masyarakat bersama dengan masyarakat adat dalam 7 wilayah adat yang ada baik di Tanah Tabi, Port Kumbai. Kami dengan ini menyatakan sikap tegas kami bahwa kami menolak program strategis nasional cetak sawah baru dan perkebunan tebu yang menggusur wilayah adat saudara-saudara kami di Merauke bersama dengan masyarakat adat Malin yang melakukan penolakan dari distrik yang berdampak, distrik Tabonsi, distrik Kiman, distrik Iwayap, distrik Tubang, distrik Nuguti, dan distrik Eligobel. Kami semua menyatakan bahwa kami berdiri dalam solidaritas sebagai orang Papua yang tidak terpisahkan dalam 7 wilayah adat di atas tanah Papua. Papua bukan tanah kosong. Papua bukan tanah kosong. Papua ada suku yang mendiami di atas tanah ini. Papua bukan tanah kosong. Dan itu kami pesan kepada pemerintah, kepada negara. Dan kami himbau kepada seluruh LSM di dunia. Kami himbau kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kami himbau kepada Amnesty International. Kami himbau kepada semua pemerhati di dunia. Mari lihat penderitaan kami. Kami sudah cukup menderita dengan alasan pembangunan dan lain sebagainya. Kami dibunuh di atas tanah kami. Papua! Masyarakat tanah! Bangsa! Papua bukan tanah kosong. Papua masyarakat adat, masyarakat adat, perusahaan Papua, Papua. Terima kasih Tuhan memberkati.